Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang menarik ini adalah coach Korea Shin Tae-yong ni, dia rapat dengan pemain. Bila bermain tu dia bermain untuk coach. Ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Malaysia sampai ikutan heboh, usai tahu Ratu Tisa berhasil panggil Shin Tae-yong lagi gantikan Patrick Kluivert. Malaysia juga memprediksi Indonesia bakal masuk Pildun jika dinahkodai Shin Tae-yong, dan Indonesia akan jadi kiblat sepak bolanya ASEAN. Suporter Garuda diharapkan tetap rendah hati meskipun nanti masuk Pildun beneran. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini tengah berada di fase genting menuju Piala Dunia 2026. Laga yang ditunggu-tunggu sudah di depan mata, lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak siap menanti. Partai perdana melawan Arab akan digelar 9 Oktober 2025, hanya hitungan hari lagi, dan atmosfernya sudah mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebelum duel penting itu, Garuda sempat melakukan serangkaian uji coba. Lawan Cina Taipei dan Lebanon dijajal untuk mengukur kekuatan. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Kondisi fisik para pemain tampak menurun, koordinasi di lapangan kacau, permainan terlihat terburu-buru, dan finishing yang tumpul makin memperjelas masalah besar di lini serang. Semua itu tak lepas dari kepemimpinan pelatih sementara, Patrick Kluivert. Strategi yang diterapkan terasa asing dan tidak menyatu dengan karakter pemain Indonesia. Berbeda ketika Shin Tae-yong memimpin, di mana tim pernah menahan imbang Australia 0-0 dan bahkan menumbangkan Arab Saudi 2-0. Perbedaan kualitas pelatih benar-benar terlihat jelas di mata publik, sehingga sorotan semakin tajam terhadap posisi kursi kepelatihan. Kehebohan tak hanya datang dari lapangan, tetapi juga dari kursi kepengurusan. Ratu Tisha Destria dikabarkan akan segera dilantik Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum PSSI, menggantikan Erick Thohir. Langkah ini sekaligus menandai babak baru bagi Federasi Sepak Bola Indonesia. Prabowo sendiri menegaskan bahwa keputusan itu bukan tanpa alasan. Erick akan diarahkan fokus mengurus cabang olahraga lain lewat posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sementara urusan sepak bola akan sepenuhnya dipercayakan kepada Ratu Tisha. Figur yang dikenal tegas, cerdas, dan dekat dengan ekosistem sepak bola Asia ini diharapkan mampu membawa PSSI ke arah yang lebih solid. Tak berhenti di situ, kabar mengejutkan lain pun ikut muncul. Beberapa anggota Exco yang selama ini menjadi lingkaran Erick kabarnya akan digeser. Arya Sinulinga termasuk di antaranya. Sebagai gantinya, nama Bambang Pamungkas disebut-sebut akan masuk jajaran Exco untuk mendampingi Ratu Tisha. Kehadiran legenda Persija itu diyakini akan menambah warna baru, sekaligus memberi nuansa kebersamaan yang lebih erat antara pengurus PSSI dengan para mantan pemain. Gelombang perubahan ini sontak membuat publik makin penasaran. Apakah langkah tersebut akan benar-benar memberi dampak besar pada timnas? Kini perhatian publik makin tersedot setelah muncul kabar bahwa Shin Tae-yong resmi kembali melatih timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert. Rumor yang awalnya samar kini sudah ramai dibahas di berbagai media, bukan hanya dalam negeri tapi juga di Malaysia.
Negeri jiran itu ikut heboh, menyadari kembalinya arsitek asal Korea Selatan yang pernah mencetak sejarah bersama Garuda. Media olahraga Malaysia ramai menyoroti keputusan ini. Mereka menyebut Indonesia punya peluang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia, apalagi dengan tangan dingin Shin Tae-yong yang sudah terbukti membawa perubahan besar sejak 2020. Bahkan, sejumlah media menulis bahwa mimpi publik Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia semakin dekat. Tak hanya media, netizen Malaysia pun ikut meramaikan perbincangan. Di kolom komentar media sosial resmi Harimau Malaya, banyak yang beropini bahwa Indonesia beruntung bisa kembali dipimpin Shin Tae-yong. Ada yang menyebut Garuda kini berada di jalur yang tepat, ada juga yang merasa Malaysia harus belajar banyak dari Indonesia. Seperti yang ditulis seorang pengguna, Indonesia ini memang beruntung ada Shin Tae-yong. Kalau terus konsisten, Pildun bukan mimpi lagi, ujar seorang netizen Malaysia. Netizen lain menambahkan, saya rasa Indonesia bakal jadi kiblat sepak bola ASEAN. Malaysia harus banyak belajar, jangan cuma jadi penonton. Tulis netizen kedua di kolom komentar Harimau Malaya. Sementara itu, komentar ketiga berbunyi, kalau Indonesia masuk Pildun, saya harap supporter mereka tetap rendah hati. Jangan lupa Malaysia juga pernah berjaya di AFF. Tapi memang harus akui, sekarang Indonesia lebih maju, ujar seorang netizen Malaysia lain. Komentar-komentar tersebut membuktikan betapa kembalinya Shin Tae-yong bukan hanya membuat geger publik Indonesia, tetapi juga memantik rasa iri sekaligus respek dari negeri jiran. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya Timnas Garuda. Fondasi yang dibangun Shin Tae-yong selama 5 tahun terakhir tak bisa dipandang remeh. Ia berhasil membentuk karakter permainan Timnas Indonesia yang lebih disiplin, terstruktur, dan berani menghadapi lawan-lawan besar. Strateginya sering mengandalkan pola 3-5-2 dan 5-3-2, memadukan pertahanan rapat dengan serangan balik cepat yang mematikan. Gaya bermain ini sangat cocok dengan pemain Indonesia yang mengandalkan kecepatan serta mobilitas tinggi. Umpan-umpan pendek dan transisi cepat yang diterapkan Shin berkali-kali membuat lawan kewalahan. Bahkan tim-tim kuat Asia pun sempat merasakan langsung bagaimana sulitnya menembus pertahanan Indonesia di bawah racikannya. Hal ini kontras dengan Patrick Kluivert yang cenderung memaksakan skema crossing dan total football ala Belanda. Bukannya terorganisir, justru permainan menjadi kacau, terlalu terburu-buru, dan sering kehilangan bola. Tak heran jika kritik deras mengalir, hingga akhirnya ia harus digantikan. Lebih menarik lagi, Shin Tae-yong disebut akan membawa pelatih striker, Yeom Ki-hun. Sosok ini punya reputasi kuat dalam mengasah ketajaman lini depan. Dengan kehadirannya, striker-striker muda Indonesia yang selama ini tumpul bisa lebih terasah. Bayangkan saja kombinasi Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun melatih nama-nama potensial seperti Ole Romeni, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, hingga Miliano Jonathan. Jika semua itu benar-benar terrealisasi, maka lini depan Garuda bisa menjadi senjata mematikan. Perpaduan taktik cerdas, fisik terjaga, serta ketajaman striker akan membuat Indonesia semakin berbahaya. Tak berlebihan jika banyak pihak menilai era baru Timnas Garuda bakal dimulai lagi. Jika Shin Tae-yong kembali menukangi Timnas Indonesia, bukan hanya publik dalam negeri yang antusias, tapi juga lawan-lawan di Timur Tengah akan ikut ketar-ketir. Arab Saudi di bawah Hervé Renard pernah merasakan kekalahan 0-2 dari tangan Garuda. Catatan itu tentu menjadi bayangan menakutkan jika pertemuan kembali terjadi. Begitu juga Irak, yang dalam sejarahnya kerap menyulitkan Indonesia. Namun dengan Shin di kursi pelatih, peluang untuk menahan bahkan mengalahkan tim-tim besar makin terbuka. Publik masih ingat ketika Indonesia sukses menahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno. Hasil tersebut berimbas besar hingga pelatih Australia, Graham Arnold, kehilangan jabatannya. Maka, tak heran jika kehadiran Shin Tae-yong kembali dipandang sebagai keputusan tepat. Energi, strategi, dan pengalamannya bisa menjadi pembeda besar di fase kualifikasi yang sangat krusial ini. Nah, lalu setuju juga kan kalian kalau Patrick Kluivert memang layak didepak, dan posisi pelatih harus dikembalikan kepada Shin Tae-yong? Semua mata kini menunggu pembuktian di lapangan. Thailand angkat bicara soal Timnas Indonesia yang punya banyak pemain keturunan, Madam Pang kasih peringatan mengejutkan. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau yang lebih akrab disapa Madam Pang, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara.
Menurutnya, setiap negara di kawasan ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi lawan yang menyulitkan, termasuk Indonesia yang saat ini tengah berkembang pesat. Ia menegaskan bahwa semua tim layak diwaspadai, meski dirinya juga menaruh respek khusus pada skuad Garuda yang dinilai semakin solid berkat hadirnya banyak pemain keturunan. Meski demikian, Madam Pang tetap mengingatkan bahwa Thailand memiliki catatan manis ketika berhadapan dengan Indonesia di ajang regional. Salah satu bukti nyata terlihat pada ASEAN Cup 2024, kompetisi yang sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF. Saat itu, Thailand tidak berada satu grup dengan Indonesia, namun performa Gajah Perang tetap menonjol dengan mendominasi grup A yang berisi Malaysia, Singapura, Kamboja, serta Brunei Darussalam Timor Leste. Di sisi lain, Indonesia menempati grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dari format turnamen, hanya 2 tim teratas tiap grup yang berhak melangkah ke semifinal, sehingga pertemuan Thailand dan Indonesia baru mungkin terjadi di fase gugur, baik semifinal maupun final. Jika menilik sejarah, Thailand masih layak disebut penguasa Asia Tenggara. Mereka menjadi negara dengan koleksi gelar ASEAN Cup terbanyak, yakni 6 trofi. Selain itu, peringkat FIFA mereka juga tertinggi di kawasan, saat ini menempati posisi 100 dunia. Di bawahnya ada Vietnam di urutan 116, lalu Indonesia menyusul di ranking 129. Secara prestasi dan reputasi, jelas Thailand lebih unggul, namun perkembangan Indonesia belakangan ini tidak bisa dipandang remeh. Timnas Indonesia menunjukkan lompatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola nasional. Selain itu, tiket ke Piala Asia 2027 juga sudah diamankan. Yang lebih membanggakan, Garuda mampu memberikan perlawanan sengit kepada 2 tim papan atas Asia. Arab Saudi harus puas berbagi angka 1-1, sementara Australia tertahan tanpa gol 0-0. Hasil ini memperlihatkan bahwa meskipun belum setara dalam hal peringkat FIFA maupun gelar juara regional, Indonesia kini sanggup berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia. Dengan tren positif tersebut, pertemuan antara Thailand dan Indonesia di masa depan diprediksi akan menjadi duel yang syarat gengsi. Thailand akan datang dengan reputasi sebagai Raja ASEAN, sementara Indonesia membawa semangat kebangkitan yang tidak bisa dianggap enteng. Pertarungan keduanya akan menjadi tolok ukur sejauh mana perubahan peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara terjadi. Madam Pang geram Thailand gagal juara AFF 2024, langsung cari pemain keturunan di Eropa demi perkuat timnas. Belajar dari Erick Thohir, Gajah Perang siap ikuti jejak Indonesia dengan amunisi naturalisasi hebat. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Phat Nualpan Lamsam atau yang lebih akrab dipanggil Madam Pang, sedang menata ulang strategi besar untuk timnas Thailand. Setelah melihat kegagalan timnya meraih gelar di ASEAN Cup 2024, yang dulu dikenal sebagai Piala AFF, ia merasa Thailand harus melakukan perubahan. Kekalahan dari Vietnam di partai final menjadi sinyal bahwa persaingan di kawasan Asia Tenggara tidak lagi semudah dulu. Kini, setiap negara memiliki kekuatan yang semakin merata, termasuk Vietnam yang berhasil bangkit pasca ditinggal Park Hang-seo serta Indonesia yang terus berkembang dengan sokongan para pemain keturunan. Madam Pang memahami betul bahwa kehadiran pemain naturalisasi dengan kualitas tinggi bisa memberikan pengaruh besar terhadap performa tim nasional. Melihat tren yang dilakukan Indonesia, ia pun berkomitmen mencari bakat-bakat berdarah Thailand yang tersebar di luar negeri. Langkah ini tentu bukan perkara mudah, karena selain mencari pemain yang memiliki garis keturunan jelas, kualitas mereka juga harus sesuai dengan standar internasional. Bagi Madam Pang, bukan sekadar soal jumlah, melainkan tentang menghadirkan sosok yang benar-benar mampu mendongkrak performa tim Gajah Perang. Beberapa nama sudah mulai masuk radar pencarian. Salah satunya adalah Eric Cahill, pemain belakang yang memiliki darah campuran Thailand-Swedia. Ia dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta naluri menyerang dari sisi sayap. Selain itu, ada juga Judson Subbel, penyerang muda yang kini merumput di Cordoba, klub divisi 2 Liga Spanyol. Meski baru berusia 20 tahun, Jude memiliki rekam jejak menarik. Ia pernah menimba ilmu di Akademi Chelsea dan sempat memperkuat tim junior Inggris.
Kehadiran sosok seperti ini tentu bisa menjadi aset besar bagi Thailand apabila berhasil diyakinkan untuk bergabung. Dalam upayanya, Madam Pang tidak berjalan sendirian. Ia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mempelajari bagaimana Indonesia mampu membangun tim kuat melalui pemain diaspora. Pertemuan itu terjadi ketika dirinya bersama jajaran pengurus FAT berkunjung ke Jakarta. Diskusi yang berlangsung hangat membuka wawasan baru bagi Thailand untuk menyusun peta jalan naturalisasi pemain dengan lebih terstruktur. Madam Pang percaya, jika Thailand ingin tetap bersaing di level regional maupun internasional, mereka harus berani mengambil langkah baru. Rekrutmen pemain keturunan dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing, sekaligus menjaga tradisi Thailand sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Dengan semangat baru ini, tim Gajah Perang diharapkan mampu bangkit dan kembali merebut kejayaan yang sempat terlepas di ASEAN Cup terakhir. Wasit kontroversial dari China Manning ditunjuk pimpin laga Indonesia vs Irak, sosoknya dijuluki Raja Kartu dan sering tuai protes. Laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi panas, publik penasaran apakah Garuda akan jadi korban keputusannya. Pertandingan penting antara Timnas Indonesia melawan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin seorang wasit asal Tiongkok yang cukup sering menjadi bahan perdebatan, yakni Manning. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Oktober tahun 2025 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, dan penunjukan sang pengadil sudah ramai dibicarakan begitu kabar itu beredar luas melalui laporan media serta akun-akun sepak bola di jagat maya. Manning sendiri bukan sosok baru di dunia perwasitan Asia. Lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1979 di Provinsi Liaoning, Tiongkok, perjalanan hidupnya cukup unik. Ia awalnya menekuni cabang atletik, khususnya nomor lari jarak menengah, sebelum akhirnya memilih jalur berbeda. Pendidikan formalnya ditempuh di Shenyang Sports University, salah satu kampus olahraga ternama di negaranya. Setelah lulus, ia sempat mengabdikan diri sebagai pengajar pendidikan jasmani di sejumlah universitas, hingga akhirnya tertarik untuk mengikuti kursus perwasitan nasional pada tahun 2005. Sejak mengikuti pelatihan itu, bakat Manning mulai terlihat jelas. Dalam uji teori dan fisik, ia menorehkan hasil terbaik dan langsung mencuri perhatian otoritas sepak bola Tiongkok. Kariernya kemudian menanjak pesat, hingga dipercaya memimpin laga-laga besar di level domestik. Salah satu momen yang membuat namanya dikenal luas adalah ketika memimpin duel panas antara Shanghai Shenhua kontra Shanghai SIPG pada tahun 2015. Pada pertandingan tersebut, ia mengeluarkan 3 kartu merah hanya dalam satu malam, sebuah keputusan yang menimbulkan kontroversi besar, tetapi juga mempertegas reputasinya sebagai wasit yang tegas dan berani. Seiring berjalannya waktu, Manning mendapatkan julukan Raja Kartu karena kecenderungannya yang cepat mengeluarkan kartu kuning maupun merah. Para pemain sering merasa dirinya terlalu keras, sementara pelatih dan pengamat menilai sikap itu justru menjadi kelebihan karena mampu menjaga ketertiban jalannya pertandingan. Kontroversi memang kerap mengikuti langkahnya, tetapi hal itu pula yang membuat setiap laga yang dipimpinnya selalu menarik perhatian. Salah satu peristiwa paling menghebohkan terjadi saat ia dipercaya memimpin laga di ajang Liga Champions Asia 2019. Keputusan-keputusan beraninya kala itu sempat menuai kritik, namun di sisi lain ia tetap mendapat pujian dari sebagian pihak yang menilai konsistensinya jarang dimiliki wasit lain. Kini, penunjukan Manning untuk laga krusial Indonesia melawan Irak menghadirkan nuansa tambahan. Publik tentu menaruh rasa penasaran, apakah gaya kepemimpinannya akan membawa dampak positif bagi jalannya pertandingan atau justru menambah ketegangan di atas lapangan. Yang jelas, nama Manning sudah pasti akan menjadi sorotan utama ketika Garuda bentrok dengan Singa Mesopotamia pada duel penuh gengsi nanti. Legenda Irak Bassam Rauf kasih peringatan keras, Singa Mesopotamia diminta waspada jelang hadapi Arab Saudi dan Indonesia. Gaya main Irak sudah terbaca lawan, Graham Arnold harus putar otak biar tiket Piala Dunia 2026 tidak hilang. Bassam Rauf, sosok yang pernah memperkuat timnas Irak pada masa kejayaannya, kembali angkat suara jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ia menilai skuad Singa Mesopotamia harus benar-benar serius dalam menghadapi fase ini. Menurutnya, sekadar mengandalkan kemampuan individu dan prestasi sebelumnya tidak cukup. Tim asuhan Graham Arnold wajib menjalani persiapan yang matang jika ingin mewujudkan mimpi tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia. Irak sendiri tergabung di grup B bersama dua lawan tangguh, yakni Arab Saudi sebagai tuan rumah dan timnas Indonesia yang tengah naik daun. Secara di atas kertas, Irak memang punya sejarah panjang dan baru saja mengangkat trofi di ajang Piala Raja 2025 yang berlangsung di Thailand. Namun Rauf mengingatkan, kesuksesan di turnamen undangan tidak bisa dijadikan patokan. Tantangan di kualifikasi jauh lebih kompleks, karena semua tim tampil dengan motivasi besar dan strategi yang lebih terstruktur. Rauf menggarisbawahi pentingnya persiapan fisik serta mental para pemain. Baginya, laga di babak ini akan menjadi ujian ketahanan, baik dari sisi stamina maupun konsentrasi. Ia menilai Irak tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu, ketika harus melalui jalur playoff lantaran gagal mengunci tiket otomatis. Pengalaman pahit itu seharusnya menjadi pelajaran berharga, bahwa konsistensi sejak awal sangat menentukan peluang akhir. Selain itu, ia memberikan sorotan khusus terhadap taktik yang akan diterapkan Arnold. Menurutnya, gaya bermain Irak belakangan ini mulai mudah ditebak oleh lawan. Analisis video dari pertandingan Piala Raja maupun laga kualifikasi sebelumnya membuat strategi mereka semakin terbaca. Oleh karena itu, pelatih harus berani melakukan inovasi agar tidak terjebak dalam pola lama. Rauf menekankan, menghadapi Arab Saudi tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan ketika berhadapan dengan Indonesia. Arab Saudi dikenal dengan permainan cepat dan penguasaan bola yang dominan, sementara Indonesia kini diperkuat banyak pemain keturunan yang terbiasa dengan tempo Eropa. Dua karakteristik lawan yang kontras ini menuntut variasi strategi, bukan pola monoton yang sama di setiap laga. Ia juga menegaskan bahwa para pemain Irak harus siap menghadapi tekanan tinggi, baik dari atmosfer stadion maupun serangan lawan. Menurutnya, hanya dengan kesiapan total, dari latihan, strategi, hingga mental juang, Irak bisa menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Peringatan dari Rauf jelas bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar Singa Mesopotamia tidak lengah dalam fase paling menentukan perjalanan mereka di kualifikasi. Kelemahan timnas Irak akhirnya terbongkar, sang pelatih ungkap masalah lawas yang belum bisa disembuhkan Graham Arnold. Lini tengah jadi titik rapuh Singa Mesopotamia. Indonesia berpeluang besar manfaatkan celah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak akan kembali menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam fase ini, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Kedua negara sudah punya tradisi panjang di kancah internasional, sehingga jelas bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Jika menengok rekor pertemuan belakangan ini, Irak memang punya catatan impresif. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Singa Mesopotamia berhasil menumbangkan Indonesia sebanyak 3 kali. Dari laga-laga tersebut, Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol, sedangkan gawang Garuda jebol hingga 10 kali. Statistik ini tentu menunjukkan betapa sulitnya menghadapi Irak. Namun, bukan berarti Irak tanpa celah. Seorang pelatih asal Irak, Nater Al-Khatib, menegaskan bahwa negaranya masih memiliki titik lemah yang belum bisa ditutupi. Ia menyebut masalah klasik ini sudah berlangsung cukup lama dan meskipun pelatih baru, Graham Arnold, kini dipercaya memimpin, kendala tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Menurut Al-Khatib, kelemahan tersebut ibarat penyakit lama yang membutuhkan proses panjang untuk benar-benar sembuh. Lebih jauh, Al-Khatib juga menyoroti kondisi lini tengah Irak. Bagian inilah yang menurutnya rawan menjadi titik rapuh, terutama ketika berhadapan dengan tim yang punya mobilitas tinggi. Jika gelandang Irak tidak bisa menguasai tempo, maka ritme permainan akan mudah dipatahkan. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas strategi menyerang maupun bertahan yang coba diterapkan Arnold. Meski demikian, ia tetap menekankan bahwa Irak memiliki kualitas individu yang mumpuni. Para pemain depan dan bek tangguh masih bisa menjadi ancaman besar bagi lawan. Namun, jika lini tengah gagal bekerja optimal, maka kestabilan tim bisa terganggu.
Itulah alasan mengapa ia merasa Graham Arnold harus segera menemukan formula baru agar Irak tidak terpeleset di laga-laga penting kualifikasi. Bagi Indonesia, informasi tentang kelemahan lawan ini bisa menjadi modal berharga. Meski di atas kertas Irak lebih unggul, tim Garuda kini juga mengalami perkembangan pesat dengan masuknya banyak pemain keturunan yang membawa pengalaman Eropa. Jika mampu memanfaatkan celah di lini tengah Irak, bukan tidak mungkin kejutan bisa terjadi di lapangan. Pertemuan kedua tim nanti akan menjadi ujian nyata, apakah Garuda bisa bangkit dari catatan buruk sebelumnya atau justru kembali menjadi korban dominasi singa Mesopotamia.